berkunjung ke rumah sahabat Beo, Bapak kita, Bapak Bambang Susatyo. Ini adanya di Tegal Besar, Klungkung, Bali. Viewnya indah banget, kita bisa langsung melihat pantai, begitu indah. Dan vilanya beliau luar biasa, sangat nyaman. Wah, saya diobrolin begini langsung melayang. Gimana Ayu? Bapak sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Dalam kondisi pandemi tetap sehat Bapak nih. Yang penting jaga pikiran, karena penyakit itu timbul dari pikiran. Kalau pikiran kita senang, tidak ada beban, ya pasti kita akan sehat. Insya Allah sehat. Amin. Terima kasih Bapak inspirasinya. Tadi saya baru masuk ke villa Bapak, melihat Bapak langsung tersenyum. Saya langsung jadi sehat ya ampun. Ternyata sosok Bapak Ketua MPR RI kita, Bapak Bambang Susatyo, beliau benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh staf beliau semua di villa ini, sangat ramah, sangat menyentuh, dalam artian langsung turun ke tim-timnya beliau. Bahkan sampai tukang kebun pun tadi menyampaikan bahwa saya senang sekali kalau sudah sama Bapak, senang banget, nggak mau kerja ke tempat lain pokoknya. Tadi iseng saya sempat ngobrol, Bapak mohon izin, dalam kondisi ini kebetulan ada Aji. Aji ini sudah lama. Bapak mohon izin, Bapak ayo lihat, dekat sekali dengan Aji Krista. Wah, dekat banget. Dekat banget. Jadi hubungan sudah seperti. Dan 20 tahun lebih ya kita di HIPMI ya. Ini luar biasa sekali. Kemarin juga sempat waktu ulang tahunnya Ibu juga kita sempat ke Jakarta juga. Aji juga datang. Sudah seperti keluarga rasanya. Boleh diceritakan sedikit Bapak? Ya, jadi tidak banyak sosok anak muda seperti Aji ya, yang merangkak usaha dari bawah, yang merasakan pahit getirnya menjadi bukan siapa-siapa kan itu ya. Kemudian dari proses yang ada, Aji belajar dari kerasnya hidup. Kemudian Aji mencoba menjadi usaha jauh sebelumnya dari yang saya pahami, yang saya tahu Aji ini pernah jadi satpam ya, pernah megang mobil ya, parkir ya, jadi banyak kehidupan yang keras sudah dilalui, dan sekarang kalau beliau ini berhasil ya wajar. Kadang orang melihat keadaan kita saat ini, tidak banyak orang yang melihat pada saat kita berjuang ya, nangis darah dia, kadang-kadang apalagi dalam kita membangun usaha pasti ada aja himpitan atau masalah yang dihadapi. Misalnya Aji juga pasti pernah mengalami bagaimana kita setiap akhir bulan pasti nangis, stres karena memberikan gaji pada karyawan, sementara perputaran atau tagihan macet terkira gitu ya. Itulah hal yang sering kita hadapi. Dan itulah juga justru yang membuat kita kuat. Dan satu hal yang saya pelajari dari Aji itu, Aji orangnya itu menganggap karyawan itu aset. Sehingga beliau tuh sangat hati-hati sekali dalam merangkul dan mengelola karyawannya. Dia melakukan, kalau saya lihat seperti saudara sendiri, sehingga apa yang dirasakan karyawan pasti Aji merasakan. Karena bahkan seringkali saya lihat juga Aji makan dan tidur sama-sama ya di mes ya. Jadi nggak ada kalau sosok Aji sekarang ini luar biasa, perjalanannya dia luar biasa. Dari itulah barangkali yang harus juga diambil keadaannya, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai. Pasti ada hambatan dan pasti kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang membuat kita jadi adalah bahwa kita harus tetap tegar, pantang menyerah. Jadi ya saya kenal Aji lama dari zaman ini, kemudian Kadin, ya, dan kita terus berinteraksi. Beliau juga pernah memimpin beberapa organisasi. Saya kenal Aji itu waktu masih showroomnya
satu kalau salah dari pasar gitu ya, atau dua masih dari bawah lah, dan tiba-tiba wah udah menambah kemana-mana. Ya itulah jalan hidup seseorang pejuang. Beliau ini pejuang pengusaha pejuang. Oke, Terima kasih, iya. Bapak. Tapi luar biasa, saya menemukan satu benang merah antara Bapak yang terhormat, Bapak Ketua MPR RI, Bapak Bamsud dengan Aji Krishna. Beliau sama-sama memperlakukan karyawan ataupun staf beliau seperti saudara sendiri. Karena saya kebetulan stafnya Aji Krishna, saya melihat langsung bagaimana Aji memperlakukan kami. Kemudian tadi saya melihat juga bagaimana Bapak Bamsud bersikap kepada karyawan beliau semua. Dan karena jujur aja saya ke villa ini juga sudah sering kali, mungkin dari sekitar 3 tahun lalu saya sering warawiri ke sini, jadi sering banget ngobrol sama karyawan Bapak. Jadi ternyata benang merahnya adalah sama-sama memiliki hati yang sangat baik, penyayang kepada siapapun. Ya, karena kuncinya kalau kita belajar sih ya, kalau kita ingin dihargai ya kita harus menghargai orang lain siapapun orang itu sih, ya betul nggak sih? Luar biasa Bapak. Mohon izin. Sekarang Aji kan biasanya jarang sekali nih Bapak ikut klub motor. Ini pertama kali ikutan klub motor Bapak. Nah, bagaimana kira-kira kacamata seorang Bapak Bamsud bisa berkenan mengajak Aji ikutan klub motor? Enggak, karena saya ini Aji ini multi talenta, jadi memiliki banyak bakat, dan tentunya ada bahwa beliau ini orang bergaul, sehingga saya berharap Aji bisa membesarkan motor besar Indonesia, klub motor besar di sini, untuk membangun dan menularkan keahlian Aji, kepintaran Aji dalam memimpin usaha dan jaringan. Karena juga sebagai anak muda yang telah sukses lebih dulu dari anak muda lainnya, beliau ini punya tanggung jawab, yaitu menularkan kesuksesannya pada anak muda lainnya. Nah, kalau Bali punya 1000 aja anak muda kayak Aji, wah saya yakin dan saya percaya Bali akan jadi wilayah yang sangat makmur dengan sumber daya alam yang luar biasa di sini kan, sumber pariwisatanya. Ini sekarang aja lagi pandemi, tapi percayalah dalam sejarah dunia dimanapun pasca pandemi, pasca wabah, yang pertama meledak adalah di sektor pariwisata. Karena orang pasti akan mencari hiburan, selama ini terkungkung, selama ini dibatasi ruang geraknya, kemudian ketika dinyatakan kita bebas pandemi, setelah nanti ditemukan vaksinnya mungkin mulai Desember kita sudah mulai distribusikan vaksin, Januari, Februari, itu saya yakin tahun depan sudah hidup kembali. Artinya sudah tidak ada lagi hambatan untuk kita bersosialisasi, berkomunikasi, maupun mata rantai COVID-19 ini sudah terputus. Paling tidak target kita 70% target Indonesia ini disuntik vaksin, maka penyebaran COVID-19 pasti akan terisolasi, ya. Sehingga diharapkan sektor pariwisata yang pasti lebih mudah lebih dahulu. Jadi siap-siap untuk banyak lagi. Ya. Kalau sekarang ini kita makan tabungan mantap, nah nanti siap-siap ngisi tabungan lagi. Tetap semangat dan optimis. Jadi terus semangat. Ya kalau sekarang ini kita ngorek-ngorek tabungan itu kan berasal dari keuntungan kita kemarin. Ya sudah, anggap aja itu pengorbanan yang kita lakukan untuk keuntungan yang lebih besar lagi di waktu mendatang. Terima kasih banyak Bapak. Nah, mungkin mohon izin Bapak satu lagi. Jujur aja saya nervous sekali sampai bisa mewawancara Bapak Ketua MPR RI kita yang terhormat. Oke, Bapak mohon izin berkenan Bapak memberikan 3 kata yang menggambarkan sosok Aji dari kacamata seorang Bapak Susatyo. Hebat, loyal, dan rendah. Dan satu lagi, dia punya insting bisnis yang luar biasa. Ketika pandemi kemarin, dia langsung putar arah masuk ke sektor pertanian. Karena ke depan ini, pasca pandemi ini, masa depan Indonesia ini tidak lagi ada di perkotaan. Itu ada di desa-desa. Kenapa? Karena Indonesia salah satu dari 5 negara terbesar yang nanti akan menjadi negara pengekspor kebutuhan pokok manusia, sayur-mayur, buah-buahan, daging, dan seterusnya.
sementara negara-negara lain belum bisa bangkit karena krisis pangan. Nah, Indonesia satu dari 5 negara yang diperkirakan akan mampu membantu negara-negara yang kekurangan pangan. Jadi ini benar-benar pilihannya kembali ke desa, bangun desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa sekali pencerahannya, dan benar-benar saya agak sedikit kebingungan mencari intisari dari kalimat statement yang disampaikan oleh Bapak Ketua MPR RI kita, Bapak Bambang Susatyo, karena bagi saya dari kalimat beliau pertama sampai terakhir itu semuanya intisari. Terima kasih banyak Bapak untuk segala waktunya. Ini lagi gendong bayi Simba. Ini Simba di vilanya Bapak Bamsud Ketua MPR di Kelungkung. Ini lihat, ini ini Simba ini. Kok gigit dikit? Tapi digigit dikit tadi. Masa aja? Iya. Ini namanya Simba. Pemiliknya Bapak Ketua MPR Bambang Susatyo. Ini pas lagi di vilanya yang di daerah Kelungkung. Kita lagi ini kayak mau ngomong bayi. Tadi sempat digigit dikit. Mudah-mudahan nggak luka. Ini Simba. Lagi mimik susu nih, susu kambing. Ini udah kayak bayi nih. Manja lagi dia. Selain ada Simba, tadi sempat digigit-gigit, ini ada luka dikit. Baru 1 minggu ditaruh di villa oleh Pak Bamsud. Nah, kita sekarang mau lihat ada onta. Burung onta. Oh, burung onta sama burung merak. Itu banyak burung juga. Tuh. Mana? Mana kita lihat onta nih? Lihat di mana? Onta itu burung. Burung onta. Seharian jalan-jalan di sini, hari yang sangat bahagia banget ketemu langsung dengan Bapak Ketua MPR RI yang sangat humble, ramah banget, pokoknya panutan sekali, Bapak Bambang Susatyo. Dan sekarang saya ada di depan Bapak-bapak dan Mbak yang cantik, Bapak-bapak yang ganteng ini. Mereka adalah para bikers hebat MBI. Yeah. Huha. MBI! MBI! MBI forever! MBI forever terakhir gitu MBI ya? forever! MBI forever. Baik. Di sini ada seorang biker cantik namanya Mbak Priska, luar biasa sekali ya Mbak. Dan akhirnya hari ini yang spesial banget adalah Aji Krishna didaulat sebagai Ketua MBI Bali. Oke, terima kasih banyak udah ikutan di channelnya Adi.